Halo Aries, jumpa lagi di Tele Arkana bersama dengan saya Adi. Ya, ini bacaan untuk Aries, Sun, Moon, Rising, and Venus sign ya. Ini general reading, jadi ambil saja yang relate, yang tidak relate silahkan diabaikan. Oke, untuk vibes teman-teman Aries minggu ini, mohon bantuan semesta, satu kartu yang menunjukkan vibes teman-teman Aries di minggu ini. Satu kartu. Ups, kalian mendapatkan dua kartu di sini teman-teman ya. Oke, fine. Saya ambil semuanya. Yang pertama ada kartu journey. Ya, kartu journey di sini adalah kalian ingin berpetualang ya, kalian ingin keluar dari rumah gitu ya, dengan adanya kartu journey di sini ya. Ada sebuah dunia baru yang ingin kalian explore gitu ya dengan adanya kartu journey di sini, dan kalian menganggapnya di situ sebagai sebuah petualangan gitu ya. Lalu kemudian yang kedua di sini ada kartu woman holding a heart gitu ya, bisa jadi ini kalian, bisa jadi ini orang yang ada di sekitar kalian. Jadi di sini tampaknya ada seseorang yang menaruh hati pada kalian ya dengan adanya woman holding a heart di sini, atau bisa jadi kalau misalnya ini kalian seorang Aries perempuan gitu ya, itu kalian yang seperti menaruh hati pada seseorang gitu ya. Itu. Oke. Dan ini adalah kedua kartu ini mengandung energi dua ya. Journey di sini adalah kartu nomor 2, dan kemudian momen holding a heart di sini adalah kartu yang 44 gitu ya, yang misalnya dijumlah menjadi 8. Ya, jadi adanya energi the chariot gitu ya. Adanya energi the strength Leo. Lalu kemudian two of cups gitu ya. The lovers journey di sini ada energi the world gitu ya, the judgment, the fool gitu ya. Wheel of Fortune. Oke, mari kita lihat situasi untuk teman-teman Aries di minggu ini ya. Mohon bantuan semesta satu kartu untuk menunjukkan situasi teman-teman Aries di sini. Dengan adanya kartu The Journey and Woman Holding a Heart. Mohon bantuan semesta satu kartu. Kalian mendapatkan kartu Settlement, Agreement, Compromise. Jadi tampaknya di sini ya, dengan adanya kartu The Journey di sini ya, kalian seperti intinya ingin berpindah tempat ya, atau ingin berpindah rumah gitu ya, dengan adanya settlement di sini ya, kalian ingin meletakkan batu pondasi atau meletakkan suatu istilahnya sesuatu stability yang baru di tempat lain gitu ya. Ini kaitannya dengan settlement, tempat tinggal gitu ya, atau tempat bisnis, tempat kalian memulai usaha gitu ya. Itu agreement dan compromise di sini tampaknya dengan adanya woman holding a heart di sini ada ya, kaitannya dengan ya kalian mungkin dibantu seseorang gitu ya, untuk istilahnya untuk settle gitu ya, untuk menetap gitu ya. Itu terus kemudian ya kalian di sini juga bisa jadi berkompromis ya, berkompromi bersama seseorang ini gitu ya, untuk istilahnya kaitannya dengan tempat hidup gitu ya, settlement gitu ya, atau tempat kalian untuk memulai usaha gitu ya. Itu, atau kalian di sini menetapkan hati pada sebuah pekerjaan atau sebuah tempat kerja gitu ya. Itu. Oke, mari kita masuk lebih dalam dengan menggunakan tarot ya. Untuk detailnya ini terkait apa, mohon bantuan semesta. 3 energi untuk teman-teman Aries di sini. Kaitannya dengan energi petualangan dan momen holding a heart dengan situasi settlement. Oke, kalian mendapatkan King of Cups. Lalu kemudian energi kedua semesta. Kalian mendapatkan Five of Wands. Compromise itu tadi ya, agreement. Lalu kemudian energi ketiga semesta. Kalian mendapatkan Ten of Swords ya. Dead done over with, atau sesuatu hal yang sudah selesai. Bottom of the deck, Two of Pentacles. Ya,
Dengan adanya bottom of the deck, two of pentacles ini, kalian seperti berusaha untuk menyeimbangkan sesuatu ya. Ini adalah energi kalian di sini ya, energi di mana kalian masih menimbang-nimbang gitu ya, masih istilahnya menyeimbangkan sisi material kalian ya. Kalian masih ragu gitu ya ketika, dan bisa jadi juga di sini kalian masih nomaden ya. Mungkin bagi teman-teman Aries di sini yang belum memiliki sebuah settlement gitu ya, atau tempat tinggal gitu ya, itu di sini tampaknya dalam waktu dekat kalian akan mulai menetapkan kalian akan mau tinggal atau hidup di mana gitu ya. Dan di sini kalian masih juggling ya, masih menimbang-nimbang di sini ya, kira-kira saya mau pergi kemana, lalu kemudian saya mau menetap di mana gitu ya, itu. Dan kemudian ada kaitannya dengan woman holding a heart di sini ya, ada sesuatu di mana kalian di sini mempertimbangkan kehadiran seseorang gitu ya, sehingga kalian akhirnya menjadi juggling gitu ya, menjadi menimbang-nimbang lagi apakah kalian akan menetap di satu hati atau kalian hanya sekedar singgah lalu kemudian pergi lagi untuk mencari hati yang lain gitu ya. Itu dengan adanya energi Two of Pentacles di sini ya. Oke, lalu kemudian energi pertama di sini ada energi King of Cups ya. Ini Cancer, Scorpio, Pisces energi ya. Bisa jadi kalian di sini berurusan dengan seseorang yang memiliki zodiak Cancer, Scorpio atau Pisces gitu ya. Dan King of Cups di sini kalau misalnya ini adalah energi kalian, berarti di sini kalian orangnya lebih pada kalian tidak mudah terombang-ambing oleh masalah gitu ya. Apapun itu bentuk masalahnya, dengan emosi atau kaitannya dengan informasi yang muncul secara tiba-tiba atau godaan apapun itu yang hadir di kehidupan kalian gitu ya. Kembali lagi, orang King of Cup di sini orang yang sangat stabil secara emosi gitu ya. Jadi dia tetap tenang meskipun di kanan kirinya, belakang depan di situ ombaknya sangat tinggi gitu ya. Bisa terlihat di sini ya, ombaknya cukup tinggi gitu ya. Itu dia tetap tenang sambil membawa cupnya gitu ya. Itu lalu kemudian energi kedua di sini ada energi Five of Wands ya. Ini energi debat, energi konflik, energi konflik kepentingan gitu ya. Jadi sekarang itu tadi mungkin kenapa kok kalian bottom of the deck-nya Two of Pentacles di situ, ada sesuatu yang kalian pertimbangkan di sini ya ketika kalian ingin pergi atau journey gitu ya, atau kalian di sini memilih untuk menetap gitu ya. Jadi ada sebuah energi konflik di sini ya. Bisa jadi konflik batin, bisa jadi dengan konflik dengan siapapun ini ya, kaitannya dengan woman holding a heart tadi ya. Itu nanti akan kita klarifikasi lebih lanjut. Lalu kemudian yang ketiga di sini ada energi Ten of Swords ya. Energi Ten of Swords ini adalah energi sebuah pengakhiran ya. Kalian di sini, dan khususnya Sword di sini adalah kaitannya dengan pikiran. Kalian sudah tidak mau ambil pusing, kalian sudah istilahnya sudah mengakhiri untuk istilahnya untuk berpikir panjang gitu ya. Kalian sudah selesai dalam tahap berpikir panjang, dan kalian di sini akan mulai menentukan gitu ya, mulai menentukan, kalian mulai melepaskan mungkin dunia nomaden kalian gitu ya, baik ini nomaden secara literally gitu ya, terkait rumah tempat tinggal, atau nomaden terkait hati gini ya. Kalian mulai menetapkan hati kalian pada satu orang, dan kalian di sini berusaha untuk intinya ya berfokus pada orang tersebut ya. Itu dengan adanya energi Ten of Swords di sini ya. Kalian seperti mengakhiri sesuatu, dan kembali lagi ini bukan sesuatu hal yang menghalangi kalian ya, karena Ten of Swords di sini orang ini meskipun ditusuk 10 pedang di punggungnya gitu ya, tapi tangannya masih membentuk sebuah simbol blessing gitu ya, yang dimiliki oleh kartu The Hierophant gitu ya. Berarti intinya ini adalah blessing in disguise ya. Apapun yang kalian akhiri di sini adalah sebuah berkat yang tersembunyi gitu ya, di balik sebuah masalah gitu ya. Itu dengan adanya Ten of Swords, nanti kita akan klarifikasi lebih lanjut ini terkait apa. Oke, sekarang mari kita klarifikasi ya untuk tiga energi ini. Mohon bantuan semesta. Klarifikasi untuk energi King of Cups, Five of Wands, dan Ten of Swords. Untuk King of Cups terlebih dahulu semesta. King of Cups di sini kaitannya dengan apa? Mohon bantuan tiga kartu. Oke, yang pertama kalian mendapatkan Knight of Wands ya, ini energi kalian ya, ini Aries, Leo, Sagittarius energi.
Oke, kartu kedua, kalian mendapatkan Page of Cups. Ya, ini Cancer, Scorpio, Pisces lagi ya. Nah, kemudian yang ketiga, di sini ada energi Ten of Pentacles ya, nice. Oke, bottom of the deck di sini The Stars ya, Aquarius energi. Oke, dengan adanya bottom of the deck The Stars di sini ada sebuah harapan. Ini adalah hopes and healing ya. Itu ya. Jadi ada sebuah harapan, ada sebuah sesuatu yang kalian sembuhkan di sini ya. Akhirnya kalian di sini mengembody ya, atau istilahnya kalian di sini memiliki energi King of Cups, energi yang lebih tenang, yang jauh lebih stabil secara emosional gitu ya. Dan kalian di sini tidak mudah terombang-ambing oleh apapun isu, apapun masalahnya gitu ya, dengan adanya energi King of Cups. Dan King of Cups di sini diklarifikasi dengan Knight of Wands, Page of Cups, dan Ten of Pentacles, gitu ya. Jadi di sini ya kaitannya dengan Knight of Wands di sini adalah seseorang yang menjalani misi ya. Di sini ini adalah energi kalian ya. Knight of Wands di sini menjalani misi untuk apa? Misi untuk menaklukkan sesuatu tentunya ya. Dan di sini energi keberanian, heroic energi gitu ya, sangat kreatif, sangat pemberani, percaya diri gitu ya. Itu dengan adanya energi Knight of Wands kalian di sini membawa passion tertentu gitu ya. Itu lalu kemudian di sini ada energi Page of Cups gitu ya. Page of Cups itu adalah energi yang masih baru ya, istilahnya ini adalah feeling yang baru. Bisa jadi ini adalah sebuah cinta yang baru yang hadir di kehidupan kalian ya. Itu tadi ya, bisa jadi kalian berurusan dengan seseorang yang memiliki zodiak Cancer, Scorpio, Pisces dalam berchartnya ya. Jadi tidak harus sun sign-nya ya, tapi lebih pada bisa jadi moon sign-nya atau Venus sign-nya itu ada istilahnya elemen airnya di sini ya. Itu lalu kemudian apa yang kalian kejar di sini bersama orang ini yaitu Ten of Pentacles ya. Ten of Pentacles di sini adalah membangun sebuah warisan gitu ya, warisan yang bisa dinikmati sampai anak cucu gitu ya. Itu oke. Ten of Pentacles di sini kaitannya juga dengan keluarga ya teman-teman ya. Jadi kalian di sini mungkin memiliki passion baru gitu ya, passion baru karena kehadiran seseorang gitu ya. Lalu kalian memutuskan untuk ya mungkin ini adalah yang terakhir gitu ya. Saya tidak ingin untuk mencari-cari lagi, mencari-cari cinta lagi di luar sana. Saya menetapkan pada satu hati pada orang ini gitu ya, dan saya akan membangun keluarga gitu ya dengan adanya Ten of Pentacles ini, membangun keluarga beserta kekayaan yang ada di dalamnya yang sampai bisa dinikmati anak cucu gitu ya. Oke, lalu kemudian mari kita klarifikasi Five of Wands. Mohon bantuan semesta klarifikasi untuk energi Five of Wands di sini. Oke, Five of Wands yang pertama diklarifikasi dengan langsung keluar 2, langsung keluar 3 teman-teman. Oke, saya ambil semua ya. Langsung keluar 3. Yang pertama adalah Knight of Cups ya. Cancer, Scorpio, Pisces, Knight of Cups di sini ya. Lalu kemudian Three of Pentacles. Lalu kemudian King of Cups keluar lagi teman-teman ya. Nice energinya ya. Itu. Oke, bottom of the deck-nya di sini adalah Six of Pentacles. Ya, dengan adanya Six of Pentacles di sini adalah energi di mana kalian saling memberi dan menerima ya. Ini giving and receiving energi gitu ya. Dengan adanya energi Six of Pentacles di sini ya, kalian di sini memilah-milah gitu ya energi kalian gitu ya. Tidak semua energi kalian berikan kepada orang-orang yang ada di luar sana gitu ya. Jadi kalian di sini mulai memilah-milah gitu ya. Mungkin dengan adanya kehadiran seseorang ini ya kalian mulai tidak peduli ya dengan siapapun itu. Kalau misalnya kalian seorang pria di sini, kalian sudah tidak peduli dengan wanita di luar sana ya, kalian berfokus pada satu wanita ini saja. Atau kalau misalnya ini kalian
wanita ya terjadi sebaliknya ya. Intinya adalah kalian di sini memilah-milah energi kalian di situ ya. Itu, dan itu yang membuat kalian akhirnya berkonflik gitu ya. Dengan ini mengklarifikasi energi Five of Wands di sini ya. Itu apa yang kalian konflikkan di sini adalah kaitannya dengan Knight of Cups, Three of Pentacles, dan King of Cups gitu ya. Jadi di sini saya menangkap adanya energi di mana ya kalian berubah ya dari Knight of Cups menjadi King of Cups gitu ya. Dan ini mungkin bisa jadi terjadi di setting pekerjaan ya, atau usaha, atau apapun itu aktivitas kalian ya. Terjadi ada sebuah aktivitas di sini dengan adanya Three of Pentacles di sini adalah kaitannya dengan kolaborasi kerja ya. Bisa jadi di sini kalian berkolaborasi dengan siapapun itu yang sudah menaruh hati pada kalian gitu ya, dengan pasangan kalian gitu ya. Dan kalian dengan adanya kalian di sini bekerja bersama ya, kembali lagi saya tadi sudah menyampaikan ya di planetary transit gitu ya. Itu nanti di 9 Juli ya, di hari Kamis, di situ Venus masuk di Virgo ya. Ini adalah energi yang seperti apa ya? Seperti energi itu ya, divine counterpart ya. Lebih tepatnya kalau misalnya simpelnya, mungkin kalau teman-teman pernah lihat film Mr. and Mrs. Smith gitu ya, sama-sama orang yang bekerja bersama-sama gitu ya. Jadi sama-sama orang yang ahli dalam bidangnya gitu ya. Lalu kemudian kalian saling berkolaborasi bersama untuk membangun sebuah kehidupan gitu ya. Dan itu akan membuat kalian jauh lebih stabil gitu ya dengan adanya King of Cups di sini ya. Kalian menjadi lebih tenang gitu ya. Itu. Oke, lalu kemudian mari kita klarifikasi untuk energi Ten of Swords. Mohon bantuan semesta, klarifikasi untuk energi Ten of Swords. Oke, Ten of Swords diklarifikasi dengan yang pertama Five of Wands keluar lagi teman-teman ya. Tapi ini bagus ya teman-teman ya. Pertamanya kalian akan mengakhiri konflik kalian ini di sini ya. Lalu kemudian kartu kedua untuk langsung keluar dua teman-teman ya. Yang pertama adalah Eight of Wands. Dari Five of Wands menjadi Eight of Wands gitu ya. Lalu kemudian Ace of Swords gitu ya. Oke, nice ya. Bottom of the deck-nya di sini adalah The High Priestess. Ya, di masa yang akan datang gitu ya. Itu kalian ya ini energi bulan juga bisa energi Pisces gitu ya, dengan adanya energi The High Priestess di sini. Ini adalah energi di mana kalian mendengarkan intuisi kalian ya. Kembali lagi di minggu ini tuh planetary transit itu seperti kita itu diminta untuk memeriksa kembali ya realitas yang ada gitu ya. Dan dari situ kita diminta untuk mengambil data-datanya, informasi-informasi realita yang ada untuk kita bawa kontemplasi ya. Lalu kita cocokkan dengan intuisi kita gitu ya, dengan adanya energi The High Priestess di sini ya. Jadi kalian di sini seperti mengikuti intuisi kalian ya, dengan meletakkan apapun itu yang sudah menjadi beban pikiran kalian dengan adanya Ten of Swords gitu ya. Itu bisa jadi juga kaitannya dengan settlement ini tadi ya, kalian mulai menetap pada sebuah lokasi, atau kalian menetap pada satu hati gitu ya. Dan Ten of Swords di sini diklarifikasi dengan Five of Wands, Eight of Wands, dan Ace of Swords. Nice sekali teman-teman ya. Jadi di sini kalian nantinya akan menyampaikan ya kepada seseorang ini, siapapun itu ya, apa yang menjadi konflik dalam batin kalian, konflik dalam diri kalian gitu ya. Dan ketika kalian akan menyampaikan ini, maka semuanya akan menjadi jelas ya. Kembali lagi di akhir minggu nanti ya, di tanggal 12 Juli itu ada Merkuri Kasimi ya. Itu adalah waktu yang tepat untuk mengeksekusi apapun itu bentuknya usaha kalian ya. Kalau misalnya kelihatannya dari Aries di sini lebih pada kalian ingin menyatakan hati gitu ya, menyatakan apa yang menjadi istilahnya konflik dalam diri kalian kepada seseorang gitu ya. Dan kemungkinan akhir minggu ini ya, itu adalah waktu yang tepat ketika adanya Merkuri Kasimi gitu ya, conjunction bersama matahari gitu ya.
gitu, dan semuanya akan menjadi jelas gitu ya. Itu bisa jadi juga informasi ini datang dari dalam diri kalian atau informasi ini datang dari luar kalian ya. Tapi kalau dilihat dari gambarnya di sini, semua tongkat di sini ya mengarah keluar jendela gitu ya, dari dalam ke keluar jendela. Berarti ini bisa jadi adalah dari diri kalian sendiri gitu ya. Itu oke. Ya, itu tadi ya, ada agreement atau ada compromise yang terjadi. Compromise di sini bisa jadi ya pada saat itu, pada saat kalian menyampaikan apapun unek-unek kalian di sini ya, apapun yang menjadi konflik batin kalian, konflik pikiran kalian di sini ya, disitulah nantinya akan terjadi sebuah perjanjian gitu ya, atau compromise bersama siapapun ini. Oke, mari kita dengarkan saran dari semesta ya. Mohon bantuan semesta, sarannya untuk teman-teman Aries di sini yang ingin menetapkan hati pada satu hal. Sarannya apa? Terima kasih semesta. Mohon bantuan 3 kartu. Kata semesta yang pertama, The Hierophant. Nice. Saya suka sekali energinya teman-teman ya. Taurus energi ya. Kartu kedua, the energi Seven of Pentacles. Satu lagi semesta sarannya. Oh, dapat 2 langsung. Oke, saya ambil dua-duanya. Kalian mendapatkan Ten of Wands dan Six of Swords. Nice, teman-teman ya. Bottom of the deck-nya adalah The Devil. Ya. Oke, dengan adanya bottom of the deck The Devil di sini ya, kalian seperti semesta seperti berkata ya go on gitu ya, kejarlah apa yang menjadi hal yang kamu inginkan gitu ya, dengan adanya energi The Devil di sini ya. Bebaskan diri kalian dari semua ikatan yang membebani kalian gitu ya. Dengan adanya, mungkin bisa jadi saya di sini merasakan ada sebuah energi di mana kalian selama ini itu selalu hidup sendiri gitu ya, selalu nomaden, pindah-pindah tempat tinggal gitu ya, atau pindah-pindah hati gitu ya, pindah gonta-ganti pasangan gitu ya. Di sini lebih pada semesta seperti bilang ya, menetaplah pada satu hal dan intinya bebaskan kalian dari istilahnya apa ya, rasa lelah atau rasa capek karena kalian di sini sudah banyak melanglang buana gitu ya, dengan adanya pergi kemana-mana gitu ya, dengan adanya energi The Devil di sini ya, sebagai bottom of the deck dari saran dari semesta di sini. Lalu kemudian semesta juga bilang gitu ya, yang pertama adalah The Hierophant gitu ya. The Hierophant di sini adalah sebuah komitmen gitu ya, kalian diminta untuk berkomit akan sesuatu gitu ya. Bisa jadi The Hierophant di sini adalah energi spiritualitas gitu ya. Kembali lagi ini in match gitu ya, ini sesuai dengan tadi di masa yang akan datang dengan adanya energi The High Priestess ya. Dua orang ini adalah orang yang terdekat dengan semesta gitu ya, dimana High Priestess di sini adalah istilahnya dia adalah second to none sama semesta gitu ya, dia adalah orang kedua setelah semesta gitu ya. Sedangkan The Hierophant di sini adalah orang ketiganya teman-teman ya. Jadi dia menyampaikan apa yang disampaikan oleh The High Priestess ini kepada khalayak umum gitu ya. Kembali lagi energi Jupiter di Leo ya, ada sebuah intinya ada sebuah informasi yang berusaha kalian sampaikan di sini ya, ke khalayak umum atau ke siapapun itu gitu ya, dengan adanya energi The Hierophant di sini ya. Itu lalu kemudian The Hierophant di sini juga bisa jadi energi pernikahan ya teman-teman ya. Kembali lagi di Classic Rider-Waite ya, itu The Hierophant di sini adalah seorang pope ya, seorang paus atau uskup atau kepala pemuka agama gitu ya. Itu sedang memberikan berkatnya kepada dua orang yang ada di depannya gitu ya. Jadi ini bisa jadi juga energi pernikahan gitu ya, mengikatkan diri atau mengikrarkan diri untuk berkomitmen dengan sesuatu gitu ya, dengan seseorang
Lalu kemudian Seven of Pentacles di sini adalah menganalisa ya. Kembali lagi menganalisa apa yang sudah kalian kerjakan gitu ya dengan adanya Seven of Pentacles. Apa yang benih-benih yang sudah kalian tanam itu ternyata sudah mulai tumbuh teman-teman ya. Jadi kalau misalnya selama ini kalian sudah menanamkan benih-benih cinta gitu ya dengan seseorang ini siapapun itu ya, dengan adanya woman holding a heart di sini ya, itu cinta itu mulai perlahan-lahan ternyata tumbuh teman-teman ya. Dan kalian mulai menyadari itu, menyadari bahwa cinta kalian sudah teramat cukup besar gitu ya, untuk bisa kalian menetap di satu hati gitu ya, dan kalian meninggalkan beban kalian gitu ya. Dan kembali lagi Ten of Wands di sini adalah, selain di sini adalah kartu yang menunjukkan peletakan beban ya, peletakan beban hidup, bisa jadi Ten of Wands di sini adalah ya orang ini sudah sedikit lagi itu mendekati puncaknya ya. Jadi dia hanya perlu untuk keep going, tetap jalan terus gitu ya. Sedikit lagi dia akan mencapai puncaknya, dia akan mencapai apa yang dia inginkan gitu ya. Lalu kemudian semesta juga berkata, ya bebaskan pikiranmu dan intinya bebaskan dari kekacauan pikiran ya, bergeraklah dari hal yang chaos ke hal yang jauh lebih tenang dengan adanya Six of Swords. Tenangkan hidupmu gitu ya, settlekan hidupmu itu tadi dengan adanya settlement itu tadi ya, itu ya. Oke, mari kita lihat untuk monologi oracle-nya teman-teman. Mohon bantuan semesta monologi oracle untuk teman-teman Aries di sini, satu kartu. Oke, kalian mendapatkan dua ya. Saya ambil semua. Yang pertama adalah full moon in Cancer ya. A personal issue reach resolution. Jadi permasalahan personal itu sudah mencapai resolusinya, ada sebuah jalan keluar, ada sebuah cahaya di akhir gua gitu ya, kalian seperti melihat titik terang gitu ya dengan adanya personal issue reach resolution. Lalu kemudian ada lagi new moon in Capricorn, your hard work is paying off, itu tadi ya, dengan adanya kartu Seven of Pentacles di sini ya, bahwa apapun yang kalian tanam di sini ya, benih-benih kebaikan gitu ya, baik itu kaitannya dengan relationship, pekerjaan atau partnership apapun itu sudah mulai tumbuh dan kalian sudah bisa menuai apapun itu buahnya gitu ya. Itu lalu kemudian mari kita lihat untuk animal spiritnya bagi teman-teman Aries di sini. Mohon bantuan semesta satu kartu. Oke, kalian mendapatkan hummingbird spirit ya, miracles, keajaiban, hummingbird spirit, kolibri ya. Mohon maaf. Saya bacakan ya, you are the joy bringer. You bless the world with positivity and love. Energy soars on your shining wings. Spread the miracles of happiness. Jadi di sini kaitannya dengan ya kalian itu di sini pembawa kebahagiaan ya. Jadi kalian di sini diminta untuk mengembangkan diri gitu ya, mengembangkan itu ya sayap-sayap kebahagiaan gitu ya. Itu dengan adanya miracle, adanya sebuah keajaiban, kalian seperti melihat itu tadi ya, titik terang, sebuah secercah cahaya, harapan gitu ya, dengan adanya the stars tadi ya, kartu the stars tadi ya, ini adalah hopes and healing, a light in the end of the tunnel gitu ya. Itu ya teman-teman ya. Oke, sekian pesan-pesan dari semesta dan saya ya untuk teman-teman Aries di sini. Terima kasih bagi teman-teman Aries yang sudah berkunjung. Terima kasih atas komen, like, subscribe, dan hype-nya. Sampai jumpa di bacaan Aries yang berikutnya. Jaga hati, jaga diri, jaga pikiran ya teman-teman Aries. Terima kasih. Salam satu semesta.